Pernyataan Ustadz Maulana soal rencana pernikahan di surga langsung memicu kehebohan, terutama ketika ia menyebut Nabi Muhammad akan menikahi Maryam. Hal itu disampaikan dalam sebuah podcast bersama Ivan Gunawan yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menjelaskan adanya dua peristiwa pernikahan di surga, termasuk yang melibatkan Nabi Isa dan sosok perempuan saleha. Pernyataan tersebut diklaim memiliki dasar dari kitab dan riwayat keagamaan yang membahas peristiwa masa depan. Namun, penjelasan tersebut langsung menuai perdebatan karena sejumlah pihak mempertanyakan kekuatan dalilnya. Disebutkan bahwa riwayat mengenai Nabi Muhammad dan Maryam memang ada, tetapi statusnya lemah dan masih diperselisihkan di kalangan ulama. Sementara itu, tidak ditemukan riwayat kuat yang secara rinci menyebut pernikahan Nabi Isa dengan Asia. Kondisi ini membuat isu tersebut dianggap sensitif, sehingga banyak yang mengingatkan agar pembahasan hal seperti ini disikapi dengan hati-hati dan tidak disampaikan tanpa landasan kuat. Ada pernikahan di surga. Ada dua pernikahan. Hadir ya? Hadir. Iya. Pernikahan siapa, Pak Ustaz? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Itu beneran? Ya. Ada nanti kisah-kisah di surga. Ada dua pernikahan. Pernikahan yang pertama, yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Kalau kayak gini nih, Pak Ustaz tahu dari mana? Al-Quran bercerita. Ada kitab. Khusus kitab tentang kisah-kisah di akan datang, dan itu berdasarkan hadis-hadis. Dan itu bukan ramalan ya? Bukan ramalan. Tapi itu memang ada itu di kejadian yang ya? sudah ditakdirkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat teman-teman Kristen, saya menegaskan lagi ya bahwa Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu beda ya. Beda, sama sekali beda. Tuhan Yesus itu tidak akan menikah baik di bumi maupun di surga, karena dia adalah Tuhan. Dan dalam ajaran kekristenan, di surga itu tidak akan ada pernikahan ya. Kita di surga itu hidup seperti malaikat bersama orang-orang kudus. Jadi tidak ada pernikahan. Jadi Nabi Isa itu harus dibedakan ya. Nabi Isa itu bukan Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan Pak Ustadz itu tidak terkait dengan Tuhan Yesus ya. Karena memang Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Mengapa orang-orang Kristen tidak rela dan tidak terima jika sosok Nabi Isa yang di Al-Quran disama-samain dengan sosok Yesus Kristus yang ada di Bible? Kalian sudah lihat itu kan? Jadi selain hal-hal yang seperti di video barusan, ya dari sisi teologis dan dari sisi fakta sejarah dan fakta arkeologis, ya Nabi Isa yang di Al-Quran bukanlah sosok Yesus Kristus yang ada di Bible. Makanya di video saya yang sebelumnya, saya tanya sama teman-teman muslim, apakah benar ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Maulana itu? Jadi kalau Ustadz Maulana ini benar, ya tidak mungkin orang-orang Kristen rela ya kan? Masa Yesus Kristusnya katanya akan menikah dengan Ratu Asia? Terkhusus Siti Maryam. Di video sebelumnya juga saya sudah menanyakan siapa Siti Maryam ini. Kalau memang Siti Maryam itu dianggap sebagai Bunda Maria, ibunya Yesus, kami juga tidak rela kalau Bunda Maria itu dinikahkan sama laki-laki lain. Karena apa? Karena Bunda Maria sudah punya suami, yaitu Yusuf. Untuk para ulama, ustadz, dan tokoh agama, dan tokoh apapun yang ada di seluruh dunia, aku ingin bertanya dengan baik, dengan kesadaran penuh, pikiranku dengan kesadaran yang penuh. Aku ingin bertanya, apakah betul di surga itu ada yang menikah? Jika ada di surga yang menikah, siapa yang dinikahkan? Siapa laki-lakinya? Siapa perempuannya? Siapa? Aku cuma ingin bertanya. Aku ingin sadar penuh aku bertanya hal seperti ini kepada para ulama, ustadz, dan tokoh-tokoh agama yang lain. Terserah dari sumber mana aja. Tolong dong kasih aku pencerahan. Yang penting aku bisa mengerti jawaban yang aku pertanyakan kepada para ustadz, ulama, tokoh agama, atau apalah yang mengerti tentang apakah ada betul di surga itu ada yang menikah. Dan aku ingin tahu hal tersebut di buku apa, di sejarah apa. Aku beli bukunya, terserah. Yang penting itu memang adanya begitu data yang valid, yang jelas, yang gamblang itu ada.
aku beli bukunya. Cuma aku minta tolong nih kepada para ulama, tokoh agama dan yang lain-lain lah yang mengerti tentang hal tersebut. Saya meminta pertolongan kepada kalian. Aku sedang tersesat pikiran. Jadi aku ini sedang bangun tidur. Jadi aku mohon sekali untuk jawabannya para tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh apalah pokoknya yang mengerti tentang hal tersebut. Terima kasih. Sahabat, lagi viral di media sosial, Ustadz yang terkenal di televisi yaitu Ustadz Maulana, beliau di dalam salah satu tausiahnya menyampaikan materi bahwasanya nanti di surga Rasulullah SAW akan menikahi Siti Maryam dan juga Siti Asia, istri daripada Fir'aun waktu itu di dunia. Benarkah demikian? Karena hal ini menyebabkan kegaduhan di media sosial, menyebabkan pro kontra juga. Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau itu memang ada hadisnya, ada sumbernya. Hanya saja setelah kami teliti, hadis yang beliau sampaikan atau sumber hadis yang dijadikan patokan beliau dalam tausiah tersebut berstatus lemah atau dhaif. Di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, hadis dhaif selama hanya dipakai dalam bab fadhil amal dan tidak mencapai level lemah sekali yang menyebabkan beberapa ulama lain mengingkarinya, sebenarnya ini boleh-boleh saja ya disampaikan ya. Hanya saja karena memang ini adalah bab yang asing di telinga awam, sehingga banyak masyarakat awam yang seakan-akan tidak menerimanya. Padahal kalau kita telah lebih jauh, di surga itu tidak ada lagi kejadian cemburu ya, kecemburuan sosial sebagaimana terjadi di dunia. Cuman memang kita ini agak asing aja mendengarnya, dan apa yang disampaikan itu benar, mungkin kurang tepat saja di waktu penyampaian. Jadi bijaknya kita jangan sampai mencemooh, apalagi beliau adalah salah satu dai yang menjadi asid umat. Wallahu a'lam. Benar nggak sih Nabi Muhammad SAW itu dinikahkan oleh Allah di surga nanti dengan Asia dan Maryam binti Imran? Ya teman-teman, sedang ramai dibicarakan ya berkaitan dengan statement dari Ustadz Maulana, bahwasannya beliau ini mengatakan dalam salah satu podcast, Nabi Muhammad nanti di surga itu akan dinikahkan dengan Siti Asia ya, dan juga Maryam binti Imran. Nah, sebenarnya ada hadisnya nggak sih, atau dalilnya nggak sih? Ada salah satu riwayat hadis yang mengatakan bahwasanya innallaha zawwajani fil jannah Maryam binta Imran wa imra'ata Fir'auna wa ukhta Musa. Jadi itu dalil hadis yang sering sekali dipakai sebagai landasan dari pernyataan tersebut, dan juga dalam Al-Quran ya, thajibati wa abkara. Nah, ini seringkali menjadi dalil-dalil yang dipakai oleh penceramah-penceramah berkaitan dengan pernikahan Nabi di surga. Yang pertama tentunya hadis tersebut teman-teman ya, itu adalah hadis yang tidak tercantum, tidak termaktub di kutubus sittah ya, jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya itu tidak mencantumkan hadis itu. Salah satu referensi kitab yang ada yaitu ada di kitab tafsir Ibnu Katsir ya, di mana tafsir tersebut mengkutip juga dalil itu atau hadis itu, namun diberikan note oleh Ibnu Katsir sendiri bahwasannya hadhil ahaditsu fi asanidiha nazar, bahwasannya hadis-hadis tersebut sanad-sanadnya itu lemah dan perlu diteliti. Nah teman-teman, pentingnya bijak dalam menyampaikan ayat Allah dan sunnah Rasul itu ketika kita itu mengetahui konteks dan dengan siapa serta di mana kita menyampaikan tausiah kita itu. Kalau kita di ruang publik, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu itu yang membuat kegaduhan, yang membuat umat itu makin tergerus keyakinannya gitu. Sampaikanlah satu tema-tema tertentu yang membuat umat itu tenang, umat itu damai, umat itu termotivasi dalam beribadah, semakin membuat tauhid umat Islam itu meningkat.